Halo teman-teman semua, aku Atas Air Gena dari channel TechDung, Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan juga teknologi yang ada di zaman sekarang. Jadi gimana teman-teman, apa kabar semuanya? Ya semoga kalian baik-baik saja ya, masih semangat untuk melawan pandemi dan juga masih semangat untuk menjalani aktivitas yang kalian kerjakan sekarang. Nah kemarin kita udah rakit PC budget nih ya. Kemarin budget sekitar 4 jutaan yang sangat worth it banget dan juga bisa di overclock. Coba lihat aja di video sebelumnya. Nah video sebelumnya kita udah bahas tentang rakitan PC Ryzen 3 2200G yang tanpa VGA ya. Kali ini kita akan rakit komputer untuk aku sendiri atau rakit komputer pribadi aku sendiri. Karena komputerku yang dulu yang pakai RX 588GB itu udah aku jual teman-teman. Yang pakai Ryzen 5 2600 itu. Ya aku jual karena dulu emang lagi nggak main komputer lagi dan ya udah aku jual. Untuk saat ini aku membutuhkan komputer buat aku sendiri nih. Nah kebutuhan komputer untuk aku sendiri itu seputar gaming dan juga editing ya untuk YouTube ini. Jadi proses rendering yang dilakukan dalam video editing, nah itu membutuhkan komputer. Dan juga gaming-gaming seperti Apex Legends dan juga GTA 5 aku masih main game gitu. Makanya aku butuh komputer nih. Nah, gak cuman VGA aja yang harganya gak wajar, tapi komponen-komponen komputer lainnya itu ikutan naik. Seperti prosesor, RAM, motherboard, SSD, dan semuanya itu ikut naik. Kenapa semua komponen naik? Karena supply and demand itu tidak berbanding ya. Jadi supply-nya itu segini, tapi permintaannya segini. Otomatis harganya mahal teman-teman. Karena yang butuh banyak, tapi yang supply dikit, barangnya dikit. Jadi orang berebut-rebut untuk mendapatkan barang yang diinginkan itu. Karena saat ini sedang terjadi pandemi, orang-orang itu bekerja di rumah dan sekolah di rumah, semua apa-apa di rumah atau work from home. Maka dari itu otomatis butuh PC dong atau komputer, laptop seperti itu, barang-barang elektronik lainnya. Dan juga tidak lupa ada keyboard, mouse, dan juga webcam, monitor, dan lain-lain. Itu supply-nya itu dikit, tetapi yang pesen banyak, yang nyari banyak. Dan juga karena chip shortage yang terjadi di saat ini, maka dari itu supply-nya itu sangat dikit sekali. Nah, orang berbondong-bondong untuk mencari, padahal supply-nya tidak ada. Atau supply-nya tidak memenuhi kebutuhan demand. Dan juga nggak lupa gamer seperti aku ini juga butuh komputer kan. Nah, maka dari itu mencari komponen sekarang yang harganya terjangkau atau harganya sesuai dengan MSRP itu susah banget loh teman-teman. Walaupun harga VGA langka, part komponen komputer juga susah dengan harga yang affordable dan sesuai MSRP. Kali ini aku mendapatkan harga dan komponen yang oke, termasuk VGA-nya juga. Aku mendapatkan part komponen komputer yang aku mau dan juga aku mendapatkan VGA yang worth it banget tentunya. Seperti yang ada di judul, komputer di samping aku ini hanya menghabiskan dana sebesar 8 jutaan aja teman-teman. Pertanyaannya, kok masih bisa rakit sih di zaman sekarang padahal komponen lagi naik? Kok bisa? Jawabannya adalah menggunakan komponen bekas atau second ya teman-teman. Jadi di rakitan komputer kali ini kita akan mix dan match. Nah kali ini rakitannya beda, nggak semua komponennya bekas tapi terdapat komponen yang baru. Nanti kita jabarin semuanya ya. Nah tadi aku omongin kalau aku mendapatkan part-part komputer ini dengan harga yang affordable dan sesuai MSRP. Gimana caranya? Nanti kita cerita-cerita ya. Selain itu aku juga ngasih tahu di mana bisa dapetinnya, juga tips and trick untuk negosiasi barang second. Mantep banget gak? Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita lihat part-partnya. Yang pertama, prosesor. Kita menggunakan Intel i5 10400F. Prosesor Intel ini merupakan prosesor Intel Gen 10 ya teman-teman. Memiliki 6 core dan juga 8 threads, base clock di 2,9 GHz dan juga boost clock sebesar 4,3 GHz. Prosesor ini juga datang dengan fan bawaannya, yaitu fan dari Intel yang tentunya jelek sekali. Prosesor ini aku dapatkan dalam kondisi bekas ya teman-teman. Pemakaian hanya sekitar beberapa bulan saja, pembelian dari bulan Februari 2021.
Nah, yang berarti ini prosesor masih ada garansinya ya. Garansi biasanya sampai 3 tahun sih. Berarti masih bisa garansi sampai tahun 2024. Iya ya. Prosesor ini kita bisa membelinya dengan harga baru 2,9 jutaan ya teman-teman. Dan aku mendapatkan barang bekas ini di harga 1,8. Kenapa kok bisa murah? Aku mendapatkan ini dari marketplace yaitu Tokopedia. Aku cari-cari dan juga mendapatkan prosesor ini. Awalnya harganya 1,85, terus aku negosiasi sampai 1,820. Nah, ini worth it banget ya. 6 core 12 thread di bawah 2 juta. Mantap. Motherboard yang kita gunakan adalah motherboard dari Gigabyte, yaitu Gigabyte B560M DS3H. Motherboard dengan chipset B560 ini sudah support dengan Intel Gen 11 ya teman-teman. Ini untuk opsi upgrade ke depannya. Kalau aku mau upgrade ke Intel generasi 11, misalnya contohnya i7 11700K atau i9, tapi ya kurang ya, sama-sama 8 core soalnya. Gigabyte B560 DS3H ini udah support dengan PCIe Gen 4 ya teman-teman, di SSD dan juga di bagian VGA-nya. PCIe Gen 4 ini hanya support di Intel Gen 11 aja ya teman-teman. Gak apa-apa lah ya, walaupun aku masih Intel generasi ke-10, tapi nantinya mungkin aku bakal upgrade ya. I/O-nya juga lengkap loh, terdapat 2 USB 2.0. Untuk display ada DVI, VGA, HDMI dan juga DisplayPort. Lengkap banget ya teman-teman. Dan juga terdapat 3 USB 3.2 Type A dan juga 1 USB 3.2 Type C. Dan ada LAN port juga audio combo jack. Untuk Gigabyte B560M ini aku mendapatkan barang baru ya teman-teman, dengan harga di bawah pasaran. Akhirnya Intel di chipset B560 ini dapat support overclocking untuk RAM-nya teman-teman, yang nantinya kita bakal overclocking RAM-nya. Nggak tahu juga ya kok bisa ya penjualnya jual di harga bawah pasar. Mungkin dia lagi santuy, aman, kayak diskon, mantap banget. Nah, jadi ini aku dapatkan juga di marketplace yaitu Tokopedia. Ini bukan support dari Tokopedia ya, aku hanya memberi tahu bahwa aku dapat dari marketplace Tokopedia. Tanpa berpikir lama, aku langsung pesen motherboardnya di harga Rp1.429.000. Tentunya dengan garansi resmi 3 tahun dan juga ini barang baru. Di pasarannya itu 1,7an, lumayan loh, 200 ribuan. Oke juga, best deal banget bukan? RAM yang kita gunakan adalah Kingston HyperX DDR4 16GB kit ya teman-teman. RAM produksi Kingston ini berkecepatan di 2666 MHz dan juga terdapat aksen metal bertuliskan HyperX yang bikin setupnya menjadi lebih cakep, bling-bling gitu. Karena motherboard ini sudah support overclocking untuk RAM ini aku overclock di 3200 MHz. RAM ini kondisinya bekas ya teman-teman. Aku mendapatkan juga di marketplace di Tokopedia. Awalnya dijual dengan harga 900.000. Terus aku kayak mungkin bisa lebih turun lagi, padahal harga komponen lagi naik kan ya. Cobalah ya kita negosiasi ke sellernya, aku minta untuk gimana kalau di 850.000 gitu. Terus akhirnya sellernya oke, kita deal di 850.000. Ketika perjalanan ternyata sellernya salah kirim ya teman-teman. Katanya supirnya salah kasih stiker dan aku dikirimin prosesor malahan ya. Nah, setelah itu aku mengurusnya di Tokopedia dan aku menggunakan fitur komplain, dikirimkan kembali ke sellernya. Setelah itu aku ngomong ke sellernya, gimana kalau misalnya harganya diturunin karena udah keluar banyak nih untuk pengiriman kan. Dan akhirnya ketemu di 815.000. Mantap banget gak tuh? Sekarang harga Kingston HyperX DDR4 16GB kit ini kita bisa dapatkan di harga 1,4an. Kali ini kita beralih ke storage. Yang pertama itu kita menggunakan SSD. SSD yang kita gunakan adalah WD Black SN750 250GB NVMe. Ini adalah SSD NVMe Gen 3 yang berarti itu cukup kenceng. Ya, walaupun belum NVMe Gen 4, read dari SSD NVMe ini mencapai 3500 MB per second. Aku mendapatkan SSD ini sekali lagi dari Tokopedia teman-teman. SSD ini aku dapatkan di kondisi bekas dengan health dan performance masih berada di 100% dan juga penggunaannya masih sebentar teman-teman.
kita bisa cek di HDD Sentinel ya. Bisa dibilang barang ini like new, tapi tidak ada box dan juga tidak ada garansi. Jadi ketika sudah sampai langsung dicek, dan juga apakah benar klaimnya seperti apa dari sellernya, kita harus cek terlebih dahulu kalau second seperti ini. SSD ini jika baru itu harganya di sekitar 800 ribuan, tapi aku mendapatkan harga di 500 ribu saja. Ingat ya teman-teman, tanpa box dan juga garansi. Untuk SSD kapasitas yang besar, aku menggunakan HDD yaitu WD Black 4TB. Aku nggak bisa nampilin ini karena udah terpasang ya di dalam, aku lupa untuk shoot. Jadi HDD ini berkapasitas 4TB yang dapat menyimpan yang mantap-mantap 4K, ada beberapa folder, kategori, semuanya kamu bisa download dan disimpan di HDD ini. Enggak bercanda. HDD WD Black 4TB ini harga pasarannya sekarang sekitar 3 juta ya teman-teman. Nah, aku mendapatkan barang ini di consignment store, barangnya bekas di harga 1.200.000 saja. Aku ambil resiko walaupun ini tanpa garansi, barang ini nggak pernah diservis dan juga masih segel teman-teman. Nah, untuk mengaliri seluruh komponen yang ada di dalam komputer ini, kita menggunakan PSU dari Deepcool DA700 80 Plus Bronze. Memiliki daya 700 watt dan juga sudah bersertifikasi 80 Plus Bronze, yang pastinya aman ya untuk komponen-komponen komputer di dalamnya ini. PSU ini bisa dikatakan sangat istimewa sekali karena memiliki 4x6+2 PCIe untuk VGA card. Jadi PSU ini kuat mengangkat RTX 3070, mungkin RX 6800 itu masih kuat teman. Harga yang ada di pasaran di marketplace aku lihat-lihat di kisaran 850 ribuan. Nah, PSU ini aku dapatkan di harga 450.000. Kondisinya sendiri itu unit only alias PSU-nya saja, tanpa kabel power, tanpa kardus, dan tentunya tanpa garansi. Nah, PSU ini juga masih segel, artinya belum diapa-apain dan belum pernah diservis atau rusak. Jadi menurutku aku berani sih untuk ambil komponen bekas yang masih gak pernah diotak-atik istilahnya. Awalnya seller matok di harga 500.000. Terus aku negosiasi dan mendapatkan kalau misalnya PSU ini yang tadi aku omongin jarang dipakai. Nah, aku langsung beralasan untuk kan nanti saya tes lagi. Nanti saya harus kayak bla 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 dan lain-lain. Akhirnya negosiasi pun dimulai. Aku negosiasi gimana kalau 450.000 saja karena ongkirnya juga lumayan. Terus habis itu ya negosiasi pun berhasil dan akhirnya seller setuju di harga 450.000. Wah, gokil, bedil parah. Oh iya, komponen komputernya udah di dalam ya, jadi nggak bisa dilihat kayak gimana. Nah, fan yang aku gunakan untuk rakitan komputerku ini yaitu menggunakan ID Cooling XF12025 RGB Trio. Waduh, susah banget namanya coy. Fan berukuran 12 mm ini sudah support RGB dan bisa di-sync dengan motherboard. Kita ketahui bahwa Mobo Gigabyte B560M ini udah support dengan RGB ya teman-teman, entah itu ARGB dan juga RGB biasa. Fan ini aku akan sync ke motherboard, jadi kita bisa mengubah warna-warnanya dari software yaitu RGB Fusion 2.0. Fan ini aku dapatkan di kondisi bekas BNOB atau Brand New Open Box di sebuah consignment store yang ada di Instagram. Pasaran dari fan ini sekitar di 400.000 sampai 450 ribuan. Nah, aku mendapatkan di harga 249.000. Waduh, makanya aku langsung chat dan aku langsung siapkan gas. Ini adalah sebuah kebejuan ya teman-teman. Jadi kalian harus semangat dalam mencari komponen komputer seperti aku. Nah, untuk intake sendiri aku menggunakan fan dari Zalman yaitu Zalman 12 mm. Di depan ada 2. Fannya biasa aja ya, udah untuk intake doang tanpa RGB dan juga nggak kelihatan karena ketutupan ya ini ya. Total fan yang ada di komputer ini ada 5 ya teman-teman. 2 untuk intake dan 3 untuk exhaust. Casing yang aku gunakan dalam rakitan ini yaitu dari Dark Flash DLM22 Luxury Black. Casing merek Dark Flash ini menjunjung tinggi keminimalisan ya teman-teman. Kita bisa lihat ujung dari komputernya tampak sangat tajam, kotak dan tegas. Memiliki side door terbuat dari tempered glass karena bisa dibuka seperti pintu dan menggunakan magnetik. Keren banget.
Dan terdapat gagang pembuka terbuat dari kain untuk membuka tempered glassnya dan bisa disimpan di dalam tempered glass. Dengan tertutupnya panel bagian depan, udara masuk melalui intake yang ada di samping kanan casing ini. NZXT banget, tapi gila sih ini kayak clean banget, minimalis. Aku beli casing ini dengan kondisi baru di harga 600.000. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Pakai VGA apa ya? Pakai VGA apa? 8 jutaan pakai VGA. VGA yang aku pakai adalah VGA dari Colorful GTX 1050 Ti 4GB GDDR5. VGA ini masih berarsitektur Turing 14 nanometer. Dan ini masih cukup muda ya teman-teman. Memiliki VRAM sebesar 4GB yang tentunya menurutku sendiri masih cukup ya di tahun 2021 ini. Base clock dari VGA ini di 1366 MHz dan boost di 1468 MHz. Memory clock berkecepatan di 7000 MHz. Terdapat port DVI, HDMI dan juga DisplayPort. VGA ini memiliki TDP hanya 75W saja dan di versi Colorful ini kita membutuhkan 6 pin PCIe power connector untuk VGA-nya. VGA ini aku dapetin bekas di marketplace, sekali lagi di Tokopedia, dan juga VGA ini terdapat minus. Jadi VGA minusnya itu ada di bagian fisiknya itu teman-teman. Seller mengatakan bahwa PCB-nya bolong ya, boardnya itu terdapat hole gitu. Diketahui bahwa VGA ini pernah diservis. Dan tidak lupa sellernya juga mengatakan bahwa walaupun ini barang minus fisik, tapi untuk performanya tetap oke dan juga tidak ada pengurangan sama sekali. Ataupun minus yang lainnya kayak seperti mati atau ketika dimain game panas atau bagaimana. Atau bisa dibilang ini normal tetapi udah pernah diservis. Setelah itu aku dan seller membuat perjanjian bahwa ketika aku pesan dan datang terdapat 2 hari untuk garansi. Jadi ketika VGA terdapat apa-apa atau tidak sesuai dengan klaimnya, maka VGA-nya bisa dikembalikan. Ketika VGA-nya datang, aku langsung buru-buru untuk membukanya dan juga langsung mengetes ke PC ini. Karena komponen yang lainnya sudah ada kecuali VGA-nya. Yang aku lakukan adalah membenchmark untuk VGA-nya seperti Furmark dan juga Unengine benchmark ya teman-teman. Alhasil aku mendapatkan skor yang cukup memuaskan dan juga sesuai dengan klaim dari GTX 1050 Ti ya. Aku klaim bahwa VGA ini aman tetapi PCB-nya bolong seperti yang ada di video ini. Dan aku bisa lega, syukurlah dapat VGA. Woo! Nah, karena terdapat minus itu, si seller itu menjual di harga awalnya di 1,5 juta dan juga sellernya langsung mengurangi harga sampai di 1,2 juta. Wih, VGA murah teman-teman, tapi ada minusnya, bolong. Ya emang kalau mau membeli barang yang murah ada resikonya. Tapi aku akan menerima resikonya, yaitu ya ini barang second tanpa garansi dan juga terdapat minus, tapi ya aku butuh untuk saat ini ya teman-teman. Jadi kayak aku harus menerima resikonya. Nah, kita tadi udah breakdown part-part komponen komputernya dan ini dia list harganya. Oke, langsung aja kita lanjut guys. Ini dia benchmarknya. Skor dari Intel Core i5 di Cinebench R23 mendapatkan CPU multicore 7863 poin Cinebench. Kita bisa lihat bahwa suhu yang dihasilkan dengan menggunakan cooling bawaan, yaitu cooling bawaan Intel, average di 71 Celcius, maksimum ada di 73 derajat Celcius. Ini masih dalam kategori aman dan kalau ketika kita bermain game, suhu tidak akan mencapai seperti yang ada di foto ini. Game itu tidak menggunakan CPU secara intensif, tidak seperti rendering menggunakan CPU saja. Game yang pertama adalah game dari Grand Theft Auto 5. Di settingan high setting kita mendapatkan average FPS besar 111,9 fps, minimum di 34,9 fps dan maksimum di 208,9 fps. Artinya ini sangat cukup banget ya untuk memainkan GTA 5 di settingan high
mendapatkan FPS yang sangat tinggi sekali dan gameplaynya menjadi sangat nyaman banget karena melebihi 60 FPS bahkan tembus di 100 FPS. Overall udah nyaman banget dan pastinya sangat smooth sekali dalam gameplay GTA 5 ini. Game berikutnya adalah game dari Apex Legends. Kita bisa lihat kita mendapatkan FPS yang oke ya teman-teman. Di game Apex Legends kita setting di medium to high setting dan mendapatkan 60,9 average FPS, minimum di 46 FPS dan maksimum di 96 FPS. Average sudah menyentuh di angka 60 FPS, jadi udah barely smooth dan minimum FPS-nya sangat decent sekali di 46 FPS. Permainan di Apex Legends ini tidak ada stuttering dan juga tidak ada frame drop karena minimum FPS sudah lebih dari 40 FPS. Game yang terakhir kita tes di Red Dead Redemption 2. Nah, ini produk dari Rockstar Games juga ya. Kita menggunakan medium setting di 1080p, all medium, pokoknya semuanya nggak ada yang high, nggak ada yang low, medium semuanya. Kita mendapatkan 40 average FPS dan minimum di 32 FPS dan maksimum di 53 FPS. Ya ini bisa dibilang ngepas banget ya. Gameplay dari permainan game itu nyaman di 40 fps dan average ini sangat ngepas sekali di 40 fps. Pengalamanku sendiri memainkan game ini nyaman-nyaman aja, tapi tidak mendapatkan feeling smooth seperti GTA 5 dan Apex Legends. Tapi overall oke juga dengan settingan seperti ini. Pengalaman bermain game ini nyaman. Nah, menurut kalian gimana teman-teman dengan harga 8 jutaan kali ini? Gak nyangka banget aku bisa rakit komputer di tahun 2021 yang susah banget, tapi aku dapat worth it di harga 8 jutaan. Tentunya dengan spesifikasi yang oke ya. Nah, kalau misalnya mau cari komponen-komponen komputer yang worth it seperti aku saranin kalian buat cari-cari pinter-pinternya gimana kita tuh cari barangnya dari marketplace, Facebook, sosial media seperti Instagram dan lain-lain ya teman-teman. OLX ya kan. Aku sendiri lebih suka belanja di Tokopedia. Ya ini bukan di endorse oleh Tokopedia tapi Tokopedia boleh kan? Aku sendiri suka banget untuk belanja di Tokopedia. Tokped. Karena terkadang orang langsung jual komponen komputernya di Tokopedia, bukan melainkan di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Langsung di Tokopedia dan juga dengan harga yang wajar, masih wajar dan oke, sesuai MSRP. Nah maka dari itu kita harus siap untuk mantengin setiap saat kayak, wah misalnya nih Core i5 10400F, kategori bekas, harga terendah, terus dicari, wah produk terbaru dengan harga yang oke, langsung chat, langsung book, langsung pesen. Tapi sebelum itu kita juga harus memastikan bahwa barangnya itu bagaimana, kondisinya gimana, apakah ada minus, apakah lengkap, apakah masih ada garansi. Itu yang harus ditanya-tanyakan ya teman-teman. Jangan lupa sebelum pesan harus tahu itu semuanya. Ketika sudah sampai, aku saranin untuk langsung dites bagaimana komponen komputer itu. Hal tersebut bertujuan agar kalian tahu bahwa komponennya ini apakah normal, apakah tidak normal, apakah benar sesuai dengan klaim. Jadi kita harus tahu itu dulu. Langsung dites ya teman-teman. Jangan dianggurin karena ada 2 hari untuk komplain di Tokopedia. Kalian juga harus membuat kesepakatan dengan seller kalau misalnya barang tidak normal atau terdapat anomali, kalian bisa untuk mengembalikannya kepada seller. Nah, maka aku saranin kalian kalau mau beli sesuatu langsung dari marketplace. Tujuannya apa? Agar kalian lebih aman dan juga tidak tertipu ya teman-teman tentunya. Menurutku dengan budget 8 jutaan sendiri mendapatkan CPU 6 core, motherboard B560, GTX 1050 Ti VGA loh teman-teman. SSD berkapasitas 250GB dan HDD 4TB, juga RAM-nya 16GB kit. Menurutku worth it banget di tahun 2021 yang apa-apa serba langka teman-teman, dengan harga yang nggak masuk akal tentunya. Mungkin ini menjadi sebuah solusi ya buat kalian yang mau rakit di tahun 2021, kebutuhannya sekarang. PC ini juga memiliki opsi upgrade yang luas tentunya. Dari RAM sendiri memiliki 2 slot yang kosong, tinggal colokin lagi RAM 16GB kit, jadi bisa 32GB total. Selain itu kita juga
bisa upgrade ke Intel Core i7 generasi 11 mungkin bisa, karena sudah support Intel Gen 11. Motherboardnya memiliki chipset B560. PSU-nya juga bisa menampung daya sebesar 700 watt dan juga udah 80 plus bronze. Kita bisa upgrade expect like RTX 3070 atau RX 6800 juga bisa teman-teman. Dan pokoknya ini upgradeable banget ya. Tapi PC ini masih punya beberapa kekurangan ya teman-teman. Untuk fan prosesornya sendiri masih jelek banget bawaan Intel. Ya nantinya kita bakal upgrade ya. Stay tune pokoknya, aku bikinin konten buat kalian. Dan juga ini merupakan komponen-komponen bekas yang ada garansinya dan juga terdapat ada minus juga dan tanpa garansi. Jadi kita harus ambil resikonya bahwa kita mau rakit komponen bekas, kita harus hati-hati, harus mengecek, harus mengetes dan lain-lain. Nah itu yang harus diperhatikan ya teman-teman. Tetapi dengan PC menurutku yang murah ini kita mendapatkan hasil yang oke. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Quotes of the day. Bagi kalian yang mau merakit komputer seperti ini, semangat ya teman-teman. Semoga tips dan saran yang aku berikan bermanfaat untuk kalian dan dapat diimplementasikan buat rakitan komputer kalian. Untuk kalian yang rencana merakit komputer tahun ini, semoga bisa mendapatkan komponen yang worth it dan juga hasil yang memuaskan. Amin. Bagi kalian yang ingin merencanakan rakit komputer atau tanya-tanya seputar teknologi, bisa banget DM di IG aku @atasa_ergana ya. Besok kita ketemu lagi. Sekian dan goodbye.